wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pembahasan tentang fikih muamalah yang kedua. Jadi yang pertama kemarin masih pengantar, masih pemanasan. Kita sekarang masuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan hukum syariat. Terus nanti kaitannya dengan muamalah bagaimana, kita langsung masuk ke materinya. Jadi materi yang kedua ini adalah kerangka untuk memahami apa yang disebut hukum syariat. Kita berangkat dari definisi hukum syariat. Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Jadi yang disebut hukum syariat itu adalah khitabu syari. Jadi hukum syariat itu harus berasal dari syari. Syari itu sumber hukum ya, atau pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum syariat semuanya harus bersumber dari khitab Allah. Nah, berarti Al-Quran dan As-Sunnah itu memang ada yang mengandung khitab, ada yang tidak. Jadi khitab itu bisa di, diterjemahkan dengan seruan, bisa diterjemahkan dengan tuntutan. Berarti di dalam Al-Quran itu isinya ada yang hanya berupa berita, ada yang hanya berupa informasi, tetapi juga ada yang berupa tuntutan-tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau kita ketemu ayat Al-Quran, tidak semuanya itu bisa menjadi sumber hukum syariat. Karena hanya informasi. Jadi kalau hanya informasi atau khobar, atau ikhbar ya, itu hanya diimani saja. Maka oleh ulama itu dimasukkan kepada dalil-dalil akidah. Misalnya saja ada ayat Al-Quran yang cerita tentang bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah sebagai maha pencipta, maha terpuji, maha bijaksana, maha kuasa, maha perkasa. Nah, itu semuanya adalah ayat-ayat akidah. Contoh lain misalnya ayat-ayat yang bercerita tentang proses kejadian alam. Jadi kalau ada ayat yang menceritakan bagaimana bumi diciptakan, bagaimana langit diciptakan, termasuk bagaimana isi surga, isi neraka, itu semuanya adalah ayat-ayat akidah. Tidak bisa dijadikan ayat syariah, tidak bisa masuk hukum syariat. Jadi tidak semua yang berasal dari Quran dan Sunnah itu nanti menjadi hukum syariat. Contoh lain yang harus hati-hati itu kalau ayat Al-Quran cerita tentang kisah-kisah Nabi zaman dahulu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kisah-kisah Nabi itu juga masuknya dalil akidah, tidak bisa masuk dalil syariat. Makanya hati-hati nanti kalau ada cerita, misalnya Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, ternyata Nabi Khidir itu membunuh anak yang masih kecil. Kemudian nanti kita punya tetangga masih kecil dibunuh juga. Dalilnya apa? Perbuatan Nabi Khidir. Nah, ini ngawur itu. Jadi tidak boleh kisah-kisah Nabi zaman dulu itu dijadikan hukum syariat. Makanya kita harus bisa memilah
dalil-dalil Al-Quran, mana yang masuk dalil akidah, dan mana yang masuk dalil syariat. Nah, yang bisa dijadikan sebagai hukum syariat itu hanya dalil-dalil yang mengandung khitab. Makanya hukum syariat itu adalah khitabus syari', seruan atau tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala al-muta'alliqu bi af'alil ibad, yang mengikat semua perbuatan manusia. Nah, di sini kita juga harus memahami bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu semuanya harus terikat dengan hukum syariat. Kalau pengen dapat pahalanya. Jadi sebagai orang Islam, ini menyambung materi akidah kemarin ya. Sebagai orang Islam, kalau mau beramal dengan amalan apa saja, kemarin kan dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, apa saja yang tidak melalui perintahku, yang tidak melalui jalan dari Rasul, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Walaupun sangat baik, walaupun sangat banyak, walaupun sudah lumrah semua orang mengerjakan, tapi kalau tidak terikat dengan hukum syariat, maka zong itu, nggak ada pahalanya. Walaupun cuma mubah, misalnya jual beli itu mubah. Kalau nggak tahu bahwa jual beli itu mubah, ya nggak ada pahalanya. Tiap hari kita bisnis, tiap hari kita jualan, tapi nggak tahu bahwa itu hukumnya mubah, tetap nggak ada pahalanya. Jadi semua amal manusia itu wajib terikat dengan hukum syariat. Makanya sebelum beramal harus tahu status hukumnya itu apa. Jangan cuma status-status itu di Facebook saja ya. Mikirnya cuma nyetatus-nyetatus tapi di sosmed. Harusnya orang Islam itu yang dipikir status perbuatannya. Saya mau jualan rumah, hukumnya apa? Saya mau ngaji, harus tahu sekarang yang hadir di majelis taklim ini harus tahu hukumnya apa. Kalau tidak tahu hukumnya, tidak ada pahala. Amalannya tertolak. Walaupun tiap Jumat hadir, nggak tahu status hukumnya, nggak ada pahalanya. Mau tidur saja harus tahu status hukumnya. Mau pulang ke rumah juga harus tahu. Mau mandi juga harus tahu status hukumnya. Dan membuat hukum itu memang harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini sebenarnya Islam itu sangat tegas ya, mohon maaf ya. Semua hukum yang tidak bersumber dari Allah itu tertolak. Makanya yang nanti hisab yang paling berat, mohon maaf ya, hisab yang paling berat itu anggota DPR, presiden, menteri itu berat sekali karena dia pembuat hukum. Itu langsung nyaingi Allah Subhanahu wa taala. Itu berat sekali hisabnya. Jadi Allah tidak mengizinkan manusia itu membuat hukum. Sama sekali tidak ada izin. Ini sudah kita bahas dalam materi akidah. Sekarang diperkuat dalam materi syariat. Semua hukum yang mengikat perbuatan manusia itu harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama diciptakannya manusia dulu sudah dibahas itu untuk mengabdi kepada Allah. Jadi orang yang paling balelo, orang yang paling menjadi penentang Allah itu pembuat hukum. Itu nyaingi Allah itu. Nggak main-main. Dia sudah mentuhankan diri. Karena ayatnya sudah jelas, innil hukmu illa lillah. Innya itu innafi. Menafikan semua. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Jadi yang berhak membuat hukum itu hanya Allah. Itu namanya qasr ya. Itu namanya kalimat qasr.
Seperti la ilaha illallah, la-nya itu la nafi. Kalau ada la nafi ketemu ilah, maknanya kosen. La ilaha illallah, maknanya Tuhan itu hanya Allah. Inil hukmu itu innya in nafi. Inil hukmu maknanya tidak ada yang berhak membuat hukum. Illa lillah. Kecuali hak membuat hukum itu hanya milik Allah. Itu ada lam litamlik ya. Lillah itu hanya milik Allah. Berarti hak membuat hukum itu hanya miliknya Allah. Manusia sama sekali tidak diperbolehkan membuat hukum. Untuk apa saja. Baik untuk urusan ibadah mahdoh maupun untuk urusan muamalah. Jadi kalau kita mau muamalah harus benar-benar memastikan terikat dengan hukum Allah. Nah, kemudian kelanjutannya bil iktidai awit takhiri awil wad. Berarti khitab Allah itu ada 3 kemungkinan. Bil iktida itu dengan tuntutan, awit takhiri berupa pilihan, awil wad'i yaitu berupa penetapan. Jadi khitab Allah itu ada 3 jenis ya. Berupa tuntutan, tuntutan nanti ada 2 ya. Tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Awit takhiri yaitu berupa pilihan. Pilihan itu berarti boleh mengerjakan ini, boleh mengerjakan itu. Kemudian awil wad'i, tuntutan itu kadang-kadang berupa penetapan sebelum amal dilakukan. Jadi amal itu tidak akan sah dilakukan kalau belum ada dalil yang menetapkan. Nah, dari definisi hukum syariat itulah ulama membagi hukum syariat jadi 2. Nah, ini kadang-kadang tidak banyak difahami ya. Umat Islam itu sekarang banyak yang tidak paham kalau hukum syariat itu ada 2 macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi itu hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Berarti khitab yang 3 tadi, 2 itu masuk hukum taklifi. Jadi yang masuk hukum taklifi itu bisa berupa tuntutan atau pilihan, tolak dan takhir. Tadi kan 3 ya, khitab itu. Tolak, takhir, dan wada'u. Nah, untuk tolak dan takhir itu masuk ke dalam hukum taklifi, disatukan. Berarti hukum taklifi itu hukum yang langsung berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan maupun pilihan. Sedangkan hukum wad'i itu hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Saya sering menyebut hukum wad'i itu seperti pondasi. Jadi sebelum manusia beramal itu harus ada pondasinya. Ya kayak bangun rumah, jangan langsung dibangun ya. Harus ada pondasinya. Kalau bikin rumah nggak ada pondasinya langsung ambruk. Beramal juga begitu. Nah, contohnya apa? Yang penting contoh-contoh ya. Misalnya kalau kita ditanya, apa hukumnya sholat zuhur? Kalau kita mengatakan wajib, nah kalau wajib itu berarti hukum taklifi. Wajib itu maknanya harus dilakukan. Kalau dia mau melakukan itu akan dapat pahala dari Allah, kalau dia meninggalkan maka dia akan disiksa. Itu namanya apa? Wajib. Itu hukum taklifi. Berarti manusia kalau nggak mau sholat zuhur ya langsung nanti dapat dosa dan akan disiksa Allah. Itu hukum taklifi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sholat zuhur itu wajib, yuk sekarang kita sholat zuhur. Loh, sekarang jam berapa? Jam 9. Ayo segera sholat zuhur. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Katanya wajib. Maka jawabnya apa? Kenapa jam 9 pagi nggak mau sholat zuhur?
Karena belum ada penetapan masuknya sholat zuhur. Jadi masuknya sholat zuhur itu harus ada dalil penetapannya. Jadi dalil itu ada yang mengandung tuntutan, ada yang mengandung penetapan. Kalau mengandung tuntutan, masuknya hukum taklifi. Dalilnya mana? Aqimu sholata wa atuz zakata. Nah, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kerjakanlah sholat itu maknanya apa? Itu berupa tuntutan untuk melakukan. Tapi kapan kita harus sholat zuhur? Kita sholat asar, kita sholat maghrib. Kapan? Perlu dalil-dalil penetapan. Contoh dalil penetapan apa? Aqimi sholata li duluki syamsi. Nah, itu contoh dalil penetapan. Dirikanlah sholat zuhur karena tergelincirnya matahari. Jadi kalau matahari belum tergelincir, tergelincir itu dari tegaknya. Kalau matahari tepat di atas kita, sehingga kita berdiri tegak, nggak ada bayang-bayangnya, itu haram sholat zuhur. Nggak boleh. Tapi kalau sudah tergelincir, berarti sudah nampak bayang-bayang dari tegaknya tubuh kita, itu baru masuk sholat zuhur. Jadi penetapan masuknya sholat zuhur itu setelah matahari tergelincir dari tegaknya bayang-bayang. Ini namanya hukum wad'i. Jadi jam 9 pagi jangan sholat zuhur. Itu berarti tidak ngaji dulu di Iskariman. Nggak tahu bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i. Contoh lain, misalnya puasa. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Nah, kalau kita menjawab wajib itu hukum taklifi. Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalnya. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan puasa. Nah, berarti puasa itu wajib. Maknanya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu namanya wajib. Terus kalau wajib besok kita puasa Ramadan ya. Ya, seluruh karyawan Iskariman besok puasa Ramadan karena hukumnya wajib. Kalau besok ada yang nggak puasa dosa masuk neraka. Ini yang mengumumkan siapa ini? Modalnya hanya dalil khitab tulab baru tuntutan. Maka kapan kita harus melaksanakan puasa Ramadan memerlukan dalil wad'i, dalil penetapan. Dalilnya mana? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Nah, dalilnya dari hadis. Berpuasalah kamu, yaitu puasa Ramadan, karena melihat hilal. Dan berbukalah kamu, yaitu berlebaran, karena melihat hilal. Jadi yang menjadi penetapan masuknya puasa Ramadan itu ru'yatul hilal. Dengan melihat hilal. Makanya kalau ditanya lebih kuat mana hisab dengan ru'yat, jawabnya lebih kuat ru'yat. Karena dalilnya jelas. Langsung menyebut ru'yatul hilal. Terus sama-sama ru'yat itu yang berlaku, yang kuat yang mana? Ru'yat global ya, bukan ru'yat lokal. Makanya kemarin Idul Adha itu yang kuat, yang tepat itu hari Ahad, bukan hari Senin. Walaupun sama-sama pakai ru'yat, tapi kalau Senin itu ru'yat lokal. Kalau Ahad, ru'yat global. Jadi dari 3 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Hanafi, yang 3 imam itu jumhur ulama berpendapat
ru'yat itu harus global. Yang lokal hanya Imam Syafi'i. Jadi berarti yang jumhur itu ru'yat global. Itu contoh bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i. Nah, untuk hukum taklifi, insya Allah umat Islam sudah hafal ya. Jumlahnya 5. Tadi contohnya baru 1, yaitu wajib atau fardu yang bermakna wajib. 2, haram yang bermakna terlarang. 3, mandub atau sunnah. 4, makruh. 5, mubah. 5, mubah. Insya Allah hafal. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi biasanya kalau ditanya hukum wad'i ada berapa? Saya pernah ngajar S2 loh, S2 syariah di IAIN itu. S2. Kalau S1 ditanya nggak bisa maklum. Ini S2 jurusan syariah, saya tanya. Coba sebutkan hukum wad'i ada berapa? Bingung. Loh ini sudah S2 kok masih nggak tahu hukum wad'i. Ini syariah loh ya, bukan ekonomi Islam. Kalau mahasiswa ekonomi Islam nggak tahu ya maklum. Ini jurusan syariah nggak ngerti hukum wad'i. Nyebutkan saja berapa, nggak tahu. Jawabnya ternyata sama, ada 5. Jadi hukum wad'i itu ada 5 juga. Sudah saya bantu 5. Coba sebutkan 5 itu apa saja. Nggak bisa nyebut juga. Tak suruh ngulangi S1 lagi. Ini syariah, bukan usuluddin. Nah, hukum buat itu ada 5 juga ya. 1, sebab. 2, syarat. 3, mani. 4, azimah rukhsah. 5, sah batal fasad. Nah, nanti masing-masing kita bahas. Tadi yang kita pakai contoh itu baru sebab ya. Tadi ada sebab masuknya sholat zuhur, yaitu apa? Li duluki syamsi. Itu sebab masuknya sholat zuhur. Contoh kedua tadi apa? Sebab masuknya puasa Ramadan, yaitu ru'yatul hilal bulan Ramadan. Itu berarti contoh untuk sebab. Kalau zakat, sebab wajibnya zakat itu apa? Sampainya nisab. Nah, itu sebab. Jadi kalau harta kita sudah mencapai nisab, itu berarti sudah menjadi sebab wajibnya zakat. Tapi kalau kita keluarkan zakatnya tidak memenuhi syarat. Nah, berarti beda antara sebab dengan syarat. Nah, syarat sahnya mengeluarkan zakat itu apa? Kalau hartanya sudah mencapai 1 haul. Nah, 1 haul itu 1 tahun. Jadi nisab zakat itu sebab, kalau haul itu syarat. Jadi kalau kita sudah punya uang, misalnya 100 juta, wah ini sudah di atas nisab, langsung dikeluarkan 2,5%, itu tidak sah, karena belum memenuhi syarat. Syaratnya apa? Sudah mencapai 1 haul. Duit itu harus di atas nisab terus selama 1 tahun, baru dikeluarkan 2,5%. Nah itu namanya syarat dikeluarkannya zakat. Jadi ada sebab zakat dan ada syarat zakat. Sholat nanti juga begitu. Syarat sahnya sholat apa? Misalnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Coba bayangkan kalau nanti sholat Jumat misalnya. Wah, imamnya bacaannya merdu sekali. Panjang, merdu gitu. Sampai selesai salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus dia berdiri. Jamaah, hei jamaah, mohon maaf, saya belum wudhu. Aduh, mohon maaf tadi saya mau salam kentut. Bubar itu. Imam itu walaupun bacaannya bagus, fasih, tapi kalau
nggak wudhu, ya nggak sah itu. Kenapa? Tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Nah, itu contoh-contoh untuk hukum wad'i. Nah, nanti 1 sampai 5 ini contohnya apa saja kita bahas. Tapi sebelum masuk itu, nah, yang harus kita sadari kalau nanti kita membahas muamalah, pelanggaran terhadap hukum taklifi dengan hukum wad'i itu lebih berat pelanggaran hukum wad'i. Hati-hati loh. Contohnya ya. Ini penjelasannya nanti insya Allah satu-satu ya. Jadi sebab itu apa? Sebab tanda akan adanya suatu hukum syarat. Syarat itu perkara yang kepadanya bergantung hukum. Mani itu apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum. Jadi mani itu lawan dari sebab atau memastikan batalnya sebab. Kemudian azimah itu hukum pokok, rukhsah itu hukum keringanan. Sah itu amal yang sesuai dengan perintah syari. Batal itu amal yang tidak sesuai perintah syari. Nah, ada yang baru yaitu fasad. Fasad itu perbuatan yang hukum asalnya itu sudah sesuai perintah syari, tapi ada tambahan-tambahan yang malah membuat cacat di luar rukun dan syarat. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh. Sekarang, apa bedanya pelanggaran hukum taklifi dengan pelanggaran hukum wad'i? Harus hati-hati ya. Pelanggaran hukum wad'i lebih berat daripada pelanggaran hukum taklifi. Contohnya apa? Nah, contoh yang paling mudah biasanya dengan menikah. Misalnya, ada laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan selama 5 tahun. Tiba-tiba laki-laki itu pulang ke rumah, ditanya baik-baik sama istrinya. Mas, gimana mas kabarnya? Langsung ditempeleng itu istrinya. Pukul itu. Wah, istrinya langsung nangis itu. Apa salahku mas? Gitu. Pertanyaannya, kalau laki-laki tiba-tiba menempeleng istrinya tanpa sebab, hukumnya apa? Nah, jawabnya kalau hukumnya itu haram, haram itu pelanggaran hukum taklifi. Jadi hukum taklifi kan 5 kan? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi haram itu hukum taklifi, pelanggaran hukum taklifi. Nah, kalau pelanggaran hukum taklifi itu taubatnya mudah. Asal memenuhi 2 syarat yang kemarin kita bahas. Harus segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan langsung minta maaf kepada istri. Kalau kalau kemarin sudah kita bahas, kalau nggak mau minta maaf sama istrinya sampai akhirat nanti digugat. Walaupun suami istri, iya. Jadi nanti suami istri itu saling menggugat di akhirat itu biasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Jadi nanti saling menggugat itu. Tidak peduli itu istrinya, tidak peduli suaminya, tidak peduli anaknya, bapaknya, saudaranya, temannya, semua saling menggugat. Karena semua mikir keselamatan masing-masing. Itu kemarin ya, materi. Jadi kalau suaminya langsung istighfar, astagfirullah, 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 terus langsung minta maaf istrinya. Wahai istriku, mohon maaf karena aku telah menempeleng dirimu. Maafkan aku. Kemudian istrinya menjawab, saya terima maafmu atas tempelenganmu kepadaku. Nah, itu selesai. Insya Allah diampuni oleh Allah. Dan urusan pelanggaran hukum taklif ini selesai. Itu kalau pelanggaran hukum taklifi. Nah, bagaimana kalau pelanggaran hukum wad'i? Nah, contohnya apa? Ada laki-laki menikah dengan perempuan. Hampir seluruh rukun nikah dipenuhi. Ingat, menurut Imam Syafi'i, rukun nikah ada 5. 2 mempelai, laki-laki perempuan, wali, mahar, 2 orang saksi, ijab kabul. 5 rukun, 4 sudah dipenuhi.
sudah ada 2 mempelai, sudah ada wali, sudah ada 2 orang saksi, sudah ada mahar. Kurang 1, tidak ada ijab kabul. Tidak ada ijab kabul. Bagaimana status pernikahannya? Jangan katakan haram ya, salah kalau kita mengatakan nikahnya haram, itu salah. Yang benar apa? Nikahnya tidak sah atau batal. Itu hukum wati yang kelima. Sah, batal, fasad. Nah, kalau disebut batal itu berarti pelanggaran hukum wati, bukan pelanggaran hukum taklifi. Dan kalau dinyatakan batal, karena ini pondasi ya, hukum wati kan pondasi. Kalau sampai pondasinya batal, seluruh amal di atasnya haram. Nah, gitu. Hati-hati ya. Kalau nikahnya batal kok tetap nekat berumah tangga, bagaimana konsekuensi lanjutannya? Maka semua amal rumah tangganya itu haram. Nah, baru menghasilkan haram. Contohnya apa? Misalnya, kalau laki-laki memberi nafkah kepada perempuannya, hukumnya apa? Tidak sah. Berarti haram hukumnya. Laki-lakinya ngasih nafkah, hukumnya haram. Mohon maaf ya, kalau laki-lakinya menggauli perempuannya, hukumnya juga haram. Dan mohon maaf itu termasuk zina. Maka selamanya dia akan dihitung berzina terus sampai mati berzina terus. Tidak bisa ditaubati. Nah, itu bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i. Walaupun laki-lakinya langsung istighfar, astagfirullah, 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 ya Allah, saya telah berzina, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Terus dia minta maaf sama perempuannya, wahai Adinda, maafkan diriku karena telah menzinai dirimu. Kemudian dijawab perempuannya, saya terima maafmu atas zinamu kepadaku. Itu kan tidak bisa. Tetap tidak bisa. Kalau punya anak, bagaimana? Anaknya itu anak haram. Hati-hati ya. Kalau bapaknya ngasih nafkah, tetap nafkah yang haram. Mohon maaf, kalau sampai anaknya perempuan, nanti kalau anaknya perempuan menikah, bapaknya jadi wali, itu juga wali yang tidak sah. Maka pernikahannya haram. Kalau bapaknya mati, hartanya diwarisi juga haram. Karena itu bukan bapaknya. Itu namanya bapak biologis, tapi bukan bapak syar'i. Walaupun itu daging darahnya sendiri, tapi tidak bapaknya. Itu bukan bapaknya, itu hanya bapak biologis. Di tes DNA ya 100% benar, tapi bukan bapak syar'i. Nah, itulah bedanya antara tadi hisab dengan ru'yat tadi. Mungkin hitungan hisab bisa akurat, tapi itu bukan syar'i ya. Bukan sebab masuknya Ramadan secara syar'i. Kalau tes DNA itu 100% akurat, itu bukan bapak syar'i, tapi bapak biologis. Jadi kalau meninggal tetap nggak bisa diwarisi. Jadi kalau laki-laki menafkahi anaknya, itu tidak sah, maka haram hukumnya. Kalau anak perempuannya menikah dengan laki-laki lain, bapaknya tadi menjadi walinya, itu tidak sah, maka haram hukumnya. Kalau laki-laki itu meninggal, hartanya yang ditinggalkan kok diwarisi, itu juga tidak sah, maka haram hukumnya. Dan seterusnya. Berat bukan? Bukan. Terus solusinya gimana? Hati-hati, kalau pelanggaran hukum wad'i, solusinya laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur berumah tangga tersebut harus mengulang kembali akad yang sudah batal. Harus diulangi lagi sehingga seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Kalau sudah diulang, maka baru disebut sah rumah tangganya, maka amalnya baru halal. Kalau lakinya menggauli perempuannya disebut
pergaulan yang halal, bukan haram lagi. Nah, itu contoh yang mudah. Nanti kalau kita membahas muamalah atau dunia bisnis, itu nanti juga berlaku. Ini apakah halal atau haram, atau sah batal. Jadi beda. Kalau masih haram itu ringan, tapi kalau sudah disebut batal itu berat. Contohnya apa? Mohon maaf, ini contohnya. Biasanya kalau saya sampaikan ke pengusaha itu langsung bikin sesak nafas. Contohnya misalnya, bisnis membentuk perseroan. Kalau bisnis secara bersama itu sebenarnya sama seperti membangun rumah tangga. Jadi kalau kita membangun rumah tangga, pastikan akad membangun rumah tangganya itu sah. Demikian juga kalau mau membangun perusahaan. Kalau kita mau berserikat, mau bermitra, mau bersirkah, mau bersero, itu pastikan bentuk perseroannya sah. Kalau sampai bentuk perseroannya tidak sah, semua amal bisnisnya haram dan tidak bisa ditaubat. Gara-gara apa? Melanggar hukum taklif. Jadi benar salahnya pembentukan perseroan ini akan menentukan halal haramnya semua amal bisnisnya. Jadi ibarat membangun rumah tangga tadi, seluruh amal rumah tangga bisa haram kalau akad pembentukan rumah tangganya batal. Dalam bisnis juga sama. Contohnya apa? Membentuk perseroan dengan akad PT. Nah, mohon maaf ya. Apakah itu PT, koperasi, CV, firma, itu aslinya ya. Aslinya itu batal. Nggak percaya? Mari kita lihat tinjauan hukum wadinya. Kenapa batal? Satu, karena di dalam PT termasuk koperasi tidak ada ijab kabul yang sempurna. Loh, tapi kan ada tanda tangan. Bukankah tanda tangan itu ijab kabul? Iya, tapi itu ijab kabul yang tidak sempurna. Kenapa? Di dalam PT tidak ada pihak yang menjadi pengelola. Jadi PT aslinya itu syarikul mal, persekutuan modal. Modal ketemu modal, ketemu modal, ketemu modal. Kalau berserikat itu tidak sah. Walaupun ada ijab kabulnya, sepakat ijab kabul. Kita mendirikan perusahaan dengan modal 1 miliar yang berasal dari 10 orang. Tanda tangannya tidak sah. Itu seperti nikah, perempuan menikah dengan perempuan. Itu tidak sah. Walaupun ada ijab kabul, nikah perempuan dengan perempuan tidak sah. Contohnya apa? Misalnya saya dengan Ustadz Masturi. Ustadz, saya punya uang 100 juta. Maukah Ustadz mengelola uang 100 juta saya menjadi sebuah bisnis? Terserah bisnisnya apa. Kalau Ustadz Masturi mengatakan, ya saya mau, itu namanya kabul. Jadi kalau saya menawarkan uang 100 juta, itu namanya ijab. Penawaran itu ijab. Kalau dijawab, ya saya mau, itu namanya kabul. Nah itu sah, coba gitu aja. Yang disebut tidak sah itu apa sih? Saya ngomong, Ustaz, saya punya uang 100 juta. Mau nggak mengelola uang saya 100 juta? Oh, saya juga punya uang. Jangan dikira saya nggak punya uang. Saya punya uang 200 juta. Terus gimana? Ya udah kita gabung aja. Jadi 300 juta. Terus yang ngelola siapa? Ya sudah kita bayar. Kita bayar direktur untuk mengelola. Kita bayari saja. Nah, hati-hati. Itu tidak sah. Kenapa?
Kalau akad sirkahnya tidak sah, maka semua akad turunan-turunannya tidak sah. Ingat, mengangkat dewan direksi itu bukan akad sirkah, tapi akad ijaroh. Nanti harus tahu bedanya, sirkah dengan ijaroh. Kenapa? Karena ada kaidah idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokoknya, maka gugur pula semua akad turunan-turunannya. Contohnya masalah nikah lagi ya, pacaran misalnya. Ada laki-laki perempuan pacaran selama 1 tahun. Pacaran terus selama 1 tahun. Tiba-tiba perempuannya nuntut, Mas, aku sudah dipacari setahun. Mulai bulan depan aku minta dinafkahi per bulan 5 juta. Setuju nggak? Setuju. Nah, itu namanya akad nafkah. Pertanyaannya, akad nafkah itu sah apa tidak? Jawabnya tidak sah. Kenapa? Karena akad nafkah itu turunan dari akad nikah. Kalau akad nikahnya tidak sah, maka semua akad turunannya tidak sah. Demikian juga ketika membuat perseroan, kalau perseroan itu akadnya tidak sah, karena tidak dengan sirkah yang sah, maka semua pengangkatan karyawannya, dewan direksinya tidak sah semua. Jadi haram hukumnya. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokoknya, maka gugur pula akad turunan-turunan. Maka konsekuensinya apa? Hati-hati. Kalau pembentukan perseroannya tidak sah, semua amal di dalam bisnis itu menjadi haram. Misalnya, jika pendiri PT itu mengangkat dewan direksi, maka pengangkatannya tidak sah, sehingga haram hukumnya. Kalau PT itu mengangkat karyawan, karyawannya juga tidak sah, maka haram hukumnya. Kalau PT itu melakukan transaksi jual beli, tidak sah, maka haram hukumnya. Terus solusinya bagaimana? Sama. Para pendiri PT itu harus melakukan akad ulang. Kalau legalitas PT-nya biarin saja, nggak usah dibubarkan. Tapi para pendirinya harus melakukan akad ulang. Yaitu apa? Semua foundernya harus kumpul untuk berakad sirkah dengan sirkah yang benar. Sirkah yang benar itu 5 pilihan. Sirkah inan, sirkah abdan, sirkah mudorobah, sirkah wujuh, sirkah mufawadoh. Kelima-limanya pasti ada pengelola. Tidak ada sirkah mal saja. Tidak ada. Perkumpulan modal saja kayak koperasi atau PT tidak sah. Karena ada kaidah syarak tadi, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur masalah pokok, gugur juga semua hukum-hukum turunan-turunannya. Masalah-masalah cabang. Oke, itu bedanya pelanggaran hukum buat I dengan hukum taklifi. Nah, sekarang masuk contoh-contoh hukum wad'i yang kita perdalam hukum wad'i ya. Sah itu, mulai sebab. Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syarat. Contohnya apa? Tadi sudah ya. Tergelincirnya matahari itu menjadi sebab masuknya sholat zuhur. Melihat hilal, ru'yatul hilal, menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan. Hubungan kekerabatan menjadi sebab adanya pewarisan. Adanya perjalanan atau safar menjadi sebab bolehnya buka puasa atau membatalkan puasa. Adanya akad nikah yang sah menjadi sebab bolehnya pergaulan suami istri. Adanya akad nikah yang sah menjadi sebab bisa saling mewarisi antara suami istri. Walaupun bukan kerabat kan. Adanya pembunuhan menjadi sebab orang itu bisa dikisos, dihukum mati. Adanya perzinaan menjadi sebab dia mendapat had dicambuk 100 kali bagi pezina ghairu muhsan yang belum menikah. Hewan yang disembelih secara syar'i menjadi sebab bolehnya dimakan daging. Makanya kalau hewan tidak disembelih secara syar'i namanya bangkai, tidak boleh dimakan.
adanya keterpaksaan kondisi darurat menjadi sebab bolehnya makan bangkai. Mungkin kayak di Gaza itu makan apa saja halal. Ada bangkai dimakan, ada anjing yang dimakan, pokoknya semuanya halal karena darurat. Nomor 2, syarat. Syarat itu perkara yang kepadanya bergantung hukum. Menjadi sandaran sah tidaknya sebuah hukum. Contohnya apa? Adanya saksi menjadi syarat sahnya nikah. Muhsonnya pezina atau sudah menikahnya pezina menjadi syarat dirajam, Masya Allah, sampai mati. Astagfirullah. Hidupnya ahli waris menjadi syarat sahnya pewarisan. Dukhulnya perempuan, dukhul itu ya, menggauli perempuan, itu menjadi syarat haramnya nikah dengan anak gadis dari perempuan tersebut. Misalnya menikahi janda, sudah punya anak gadis. Terus jandanya meninggal. Anak gadisnya boleh dinikahi enggak? Tergantung, sudah melakukan hubungan dengan jandanya tadi apa belum. Kalau belum, anak gadisnya boleh dinikahi. Tapi kalau sudah, haram selamanya. Enggak bisa. Haul itu menjadi syarat tadi. Syarat wajibnya zakat mal. Bukan sebab ya, syarat. Menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat. Menutup aurat menjadi syarat sahnya sholat. Tersimpannya barang menjadi syarat sahnya potong tangan bagi pencuri. Jadi kalau menemukan barang di jalan itu bukan mencuri ya, itu namanya lukoto. Tapi harus diumumkan 1 tahun. Kalau nggak ada yang ngambil baru boleh dimiliki. Lama banget. Mani itu kebalikan sebab. Jadi mani itu apa-apa yang keberadaannya memastikan tidak adanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Contohnya, membunuh orang yang mewariskan itu menjadi mani. Dia malah nggak dapat warisan. Misalnya punya bapak udah tua nggak mati-mati, padahal sudah kebelet mewarisi, malah dibunuh. Itu kalau ketahuan tidak berhak mewarisi. Mani namanya. Beda agama itu juga menjadi pencegah untuk mewarisi. Jadi kalau bapaknya itu non-muslim, anaknya Islam, kalau bapaknya mati, anaknya tidak bisa mewarisi. Murtad itu juga menjadi pencegah pewarisan. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya itu muslim 5, tapi ada 1 yang murtad. Nah, yang murtad ini nggak dapat warisan. Kedudukan sebagai ayah itu menjadi manik, pencegah hukuman kisos bagi anaknya. Subhat itu menjadi manik bagi hukuman hudud. Jadi saksi perzinaan itu harus 4. Dan harus benar-benar melihat. Kalau cuma dengar kresak-kresek, cekikak-cekiki itu subhat namanya. Tidak sah menjadi saksi. Sakit menjadi manik sholat Jumat. Jadi yang sakit boleh tidak sholat Jumat. Tapi sakit yang benar-benar memenuhi uzur syar'i ya. Kalau cuma panunan, cuma panuan saja, tetap wajib sholat Jumat. Marah menjadi manik bagi hakim untuk mengadili. Jadi kalau dalam keadaan marah, dia mengadili tidak sah. Kondisi masih kecil, kalau haji itu belum sah. Belum dianggap sudah haji. Jadi harus sudah balik. Nomor 3, azimah rukhsah. Azimah itu hukum pokok, rukhsah itu keringanan. Contohnya, makan daging babi azimahnya haram, rukhsahnya boleh jika kondisi darurat. Sholat rubaiyah itu sholat 4 rakaat. Rukhsahnya boleh 2 rakaat namanya qashar kalau safar. Puasa Ramadan itu haram berbuka. Rukhsahnya kalau safar boleh berbuka. Melihat aurat itu hukum asalnya atau azimahnya haram. Tapi rukhsahnya boleh bagi dokter untuk keperluan mengoperasi. Ada hajat. Sholat hukum asalnya itu berdiri, wajib berdiri, itu azimah. Rukhsahnya boleh duduk jika sakit.
Bersuci itu azimahnya dengan air. Rukhsahnya boleh tayamum jika tidak ada air. Makan bangkai dan minum khamr, hukum azimahnya haram. Menjadi halal kalau kondisi darurat. Itu namanya rukhsah. Oke, yang kelima, sah, batal, fasad. Sah itu apa? Amal yang sesuai dengan perintah syari. Contohnya, sholat kalau memenuhi rukun syaratnya sah. Jual beli memenuhi rukun syaratnya sah. Sirkah yang memenuhi rukun dan syaratnya sah. Sholat tanpa wudhu batal. Sholat tanpa membaca Al-Fatihah batal. Haji tanpa wukuf di Arafah batal. Puasa bagi perempuan yang haid dan nifas batal. Jual beli kepada orang gila atau anak yang belum mumayyiz di bawah 7 tahun, anak TK, batal. Jual beli tapi belum punya barangnya, misalnya jualan properti, belum ada barangnya, baru gambar-gambar, itu batal. Hati-hati. Nah, batal itu kebalikan dari sah ya. Amal yang tidak sesuai dengan perintah syari. Akad nikah tanpa mahar batal. Jual beli barang najis batal. Misalnya jual beli kotoran binatang. Atau beli parfum ada etanolnya. Etanol itu homer ya, batal. Makanya beli parfum di Salis saja ya, mereknya Salis, itu punya saya. Sedikit iklannya. Sirkah tanpa ijab kabul tadi, PT, koperasi itu batal. Akad nikah tanpa ijab kabul batal. Akad nikah yang belum mumayyiz batal. Nikah dengan mahram padahal tahu itu mahram batal. Jual beli binatang masih dalam perut namanya malakih batal. Transaksi yang mengandung multi akad seperti leasing itu batal. Leasing itu sewa menyewa digabung dengan jual beli. Yang terakhir fasad. Kondisi yang asalnya itu sah rukun dan syaratnya tapi ada cacat di luar rukun dan syarat. Contohnya jual beli tapi harganya tidak disebut. Itu fasad. Nah, fasad dengan batal bedanya apa? Sama-sama tidak sah. Kalau fasad itu tidak perlu mengulang akad kalau pengen sah. Tapi kalau batal supaya sah harus mengulang akad. Jadi kalau jual beli belum disebut namanya tidak sah. Tapi kalau harganya berapa sih? 100.000. Nah, langsung sah. Nggak usah ngulang akad lagi. Mempekerjakan pekerja, tapi kerjanya tidak jelas. Pak, saya kerja di sini bagian apa? Bagian umum. Bagian umum tugasnya apa? Ya, nunggu perintah saya gitu. Itu tidak sah. Tapi tidak sahnya fasad ya. Mensyaratkan pembeli untuk tidak menggandakan. Misalnya beli buku, syaratnya tidak boleh digandakan, tidak boleh difotokopi. Melanggar hak cipta. Nah, itu tidak sah. Makanya kalau beli buku, buku saya. Insya Allah tidak ada undang-undang hak ciptanya. Akad nikah tanpa saksi fasad. Orang kota berjual beli dengan orang dusun. Nah, hati-hati nanti kalau beli lahan-lahan pada orang desa, hukumnya fasad. Jual beli orang kota dengan orang desa. Tapi ada ilatnya ya, kecuali orang desanya tahu harga pasar atau harga kota. Membeli barang yang sudah ditawar orang lain fasad. Jadi kalau menawarkan rumah, sudah kesepakatan, sudah ada booking fee, tapi ditawar orang lain dengan harga lebih tinggi, tidak sah. Tidak sahnya fasad. Nikahnya mukhalil, setelah talak 3 kan tidak boleh nikah lagi, nggak boleh rujuk. Kecuali sudah dinikah laki-laki lain, tapi hanya pura-pura, namanya mukhalil. Nah, itu tidak sah. Fasad ya. Nikah dengan perempuan sebagai istri kelima itu juga tidak sah, tapi fasad. Supaya sah tinggal dicerai salah satu. Tidak perlu mengulang akad, langsung sah. Perempuan dinikahi sebagai istri baru, syaratnya suami harus menceraikan istri lama, itu juga fasad. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair, luar biasa materi kesempatan pagi kali ini Bapak Ibu. Jadi kita makin ke gambar ya kerangka berpikir kita atau kerangka hukum syariah dalam nantinya kita membahas tentang fikih-fikih muamalah gitu ya. Ada tadi dua hal, ada hukum taklifi, ada hukum wadi. Nah ini kayaknya hafal semua nih kita nih ya. Hukum taklifi itu apa aja, hukum wadi itu apa aja. Agar apa?
ini banyak sekali ternyata memang benar segala perbuatan kita ini lebih banyaknya nanti hukum tentang fikih muamalahnya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa materi pada kesempatan pagi kali ini. Insya Allah nanti rekamannya juga kita akan share dan kita akan upload di YouTube Iskariman Academy ya. Jadi jika ada yang mau mengulang tadi apa ya materinya ya, tadi seperti apa ya penjelasannya ya, silakan nanti dilihat di YouTube Iskariman Academy ya Bapak Ibu. Baik, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Ini kalau seandainya kita bahas tadi contoh-contoh Ustaz banyak sekali ya, dari mulai PT, dari mulai zakat, dari mulai nikah dan sebagainya gitu ya. Itu kalau dibahas hari ini full kayaknya nggak akan selesai sampai sore ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Namun pada kesempatan pagi kali ini setidaknya kita udah paham dulu nih pondasinya gitu ya. Kerangka berpikir dalam pikiran kita sudah paham kerangka hukum syariah itu seperti apa. Terutama tadi dua hal tadi, hukum taklifi dan hukum wadi gitu ya. Saat kita lanjut sesi tanya jawab nih saat tadi ngomong-ngomong tentang nikah ya gitu ya. Sedikit kemudian pertanyaan juga ada yang japri request gitu dari seseorang sepertinya orangnya belum nikah gitu ya, entah mungkin siapa yang ini yang request, tapi beliau bertanya seperti ini Ustaz, jika akad nikahnya atau ijab kabulnya itu dituntun, itu bagaimana hukumnya Ustaz, sah atau tidak? Misalkan kan tadi ya si laki-lakinya dituntun untuk ijab kabulnya, nah itu bagaimana Ustaz, sah atau tidak atau ada hukum wadinya seperti apa? Iya, jadi nikah itu termasuk muamalah, beda dengan ibadah. Hmm. Jadi muamalah itu sah tidaknya dilihat zahirnya saja. Kalau dia sudah mengucap, yaitu sah. Dituntun atau membaca itu nggak penting. Yang Oh. penting dia sudah mengucap. Atau kalau dia bisu, mohon maaf ya, tidak harus mengucap. Jadi hukum asal akad itu memang dengan lisan, tapi boleh dengan tulisan, boleh juga dengan isyarat, itu sah. Jadi ada kaidah Alkitabatu kal khitab. Jadi tulisan bisa mewakili lisan. Tapi yang paling afdol itu memang lisan. Nah, tulisan itu hukum asalnya sunnah, tapi nanti bisa menjadi wajib. Kalau diduga kuat, akad yang tidak ditulis menimbulkan konflik, itu wajib ditulis. Terutama akad-akad yang mustammiroh, ya, akad yang tidak tunai. Jadi akad itu nanti kan ada yang fauriyah, yang langsung selesai, kontan, ada yang mustamir, berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan itu kalau diduga kuat itu bisa menimbulkan doror, wajib ditulis. Ya. Tapi yang membuat sah itu kuncinya memang lisan, ya, lisan. Nah, lisan itu mau dituntun, mau eh, hafalan, mau ditulis ya nggak apa-apa. Atau ada monitor gede di depannya juga boleh. Yang penting dia melafatkan secara sadar. Dalam muamalah memang tidak boleh ada paksaan, tidak boleh. Yang penting dia mengucap secara sadar dan pilihan bebasnya, bukan terpaksa. Begitu ya? Oke, Masya Allah. Siap, Ustaz. Jazakallah khair. Berarti boleh Kang Zahid, ya silahkan gitu ya. Kalau atau Kang Agam dan sebagainya gitu ya. Yang belum nikah, boleh sah-sah saja ya. Baik, Ustaz, terkait kemudian ini masih terkait pernikahan Ustaz ini sedikit juga. Nanti mungkin lebih dalam kita akan bahas tersendiri ya. Tapi kalau sejauh ini kan di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi ya mohon maaf beberapa bulan yang lalu kami membaca data gitu ya di daerah timur sana, Jawa Timur gitu ya, banyak kemudian hamil di luar nikah yang kemudian si anaknya diajukan ke KUA untuk disegera dinikahkan. Nah, bagaimana hukumnya? Terus bagaimana harusnya Ustaz ketika kemudian dia hamil di luar nikah, kemudian di kondisi hamil itu kan banyak di tengah-tengah kita ya tadi ya. Kemudian dinikahkan di tengah-tengah masyarakat kan gitu takut daripada nanti malu dan sebagainya udah nikahin aja pada 1 bulan 2 bulan dan seterusnya. Dan bagaimana kemudian solusinya Ustaz kira-kira? Iya, ini memang ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Jadi sebagian ulama mengatakan harus ditunggu sampai lahir anak, Hmm. baru boleh nikah, karena dianggap masa iddah ya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan boleh dinikah ketika masih hamil, syaratnya itu memang benar-benar janinnya.
Hmm. benar-benar anak sahnya gitu. Itu tetap dianggap sebagai pernikahan yang sah. Tapi nanti anaknya tetap bukan anak yang sah. Jadi anaknya nanti dinisbatkan pada ibunya. Kayak Isa binti Maryam gitu ya. Tidak Hmm. boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Sehingga nanti kalau nikah harus dengan hakim, wali hakim. Kalau Hmm. bapaknya jadi wali nggak boleh. Karena anak pertama, terutama anak yang pertama ya, anak yang pertama itu bukan anaknya. Tapi sebagian ulama itu menganggap sah walaupun dalam kondisi hamil dengan syarat itu memang bapaknya yang asli. Tapi sebagian ulama yang lain nunggu sampai anaknya lahir. Ya, silakan saja ini ikhtilafiyah. Saya belum mengkaji mana yang lebih rojih ya, yang lebih kuat. Karena kalau di belakang saya ini ada kitab perbandingan mazhab, jadi ya ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Gitu ya. Oke, jazakallah atas penjelasannya. Nah, ini masih tentang kita ngebahas tentang akad ini dulu ya tadi ya, pernikahan. Pak Jori, kalau bagaimana hukumnya kalau seorang wanita muslim menikah dengan pria non-muslim? Nah, ini Ustaz. Kalau wanitanya muslimah, laki-lakinya non-muslim tidak sah. Tapi kebalikannya, kalau laki-lakinya muslim, wanitanya non-muslim, itu harus dilihat. Kalau non-muslimnya ahlul kitab itu sah. Tapi kalau non-muslimnya itu musyrik, tidak sah. Jadi kafir itu dibagi dua ya, ada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan ada musyrik. Musyrik itu seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, itu musyrik. Jadi kalau lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab, yaitu Kristen, Katolik, Yahudi, itu nikahnya sah. Tapi kalau sebaliknya tidak sah. Jadi kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya Kristen, tidak sah. Gitu ya, Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang ada pertanyaan selanjutnya tentang syirkah tadi nih Ustaz. Jadi dua hal dulu mungkin kita bahas secara umum ya. Jadi terkait pernikahan, sekarang tentang syirkah gitu ya atau kerjasama. Dari Granada Ciwidey ya yang ada di Bandung, teman-teman nggak tahu siapa yang bertanya ini, tapi mewakili kemungkinannya berkaitan tentang akad kerja atau akad kontrak aktualnya tidak sesuai dengan akad. Nah, mungkin dari ditulisan kemudian secara aktual kerjanya itu mungkin masih belum sesuai Ustaz. Itu gimana Ustaz? Misalkan pembayarannya ini contoh lain misalkan gitu. Pembayarannya nggak sesuai, gajinya nggak sesuai gitu atau dengan misal vendor atau karyawan. Oh ini terkait mungkin Ustaz maksudnya adalah bagaimana jika akad kerjanya itu tidak sesuai dengan job desk di lapangan gitu. Mungkin ada yang sedikit berbeda dan sebagainya. Baik itu jam kerjanya mungkin atau kemudian aktivitas-aktivitasnya di lainnya. Terus kemudian kalau seandainya gajinya nggak sesuai dengan aktivitas yang sebenarnya dilakukan di lapangan yang harusnya mungkin lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, bagaimana itu saya kira? Iya, kalau sampai sudah ada akad kontrak kerja, sudah ada Hmm. poin-poin. Jadi nanti dalam pembahasan ijaroh, ijaroh itu kan seperti jual beli ya. Jual beli itu kan pihak satu memberikan uang, disebut pembeli, pihak kedua memberikan barang, disebut penjual. Kalau kontrak kerja atau ijaroh itu yang satu memberikan uang disebut itu mustajir atau biasanya disebut pemberi kerja. Yang satu itu adalah pemberi manfaat, pemberi manfaat. Nah, bedanya jual beli sama ijaroh, memang jual beli lebih mudah. Nanti kalau kita sudah masuk bab jual beli itu insya Allah lebih mudah. Kalau ijaroh itu lebih susah karena barang itu kelihatan, tapi kalau manfaat itu nggak kelihatan. Hmm. Makanya nanti menetapkan manfaat itu agak sedikit panjang nanti kalau sudah bahas ijaroh. Jadi manfaat itu harus muncul tiga dimensi ya. Harus jelas nau'ul amalnya, job desk-nya ya. Hmm.
tugasnya apa, jenis kerjanya, kemudian muddatul amal itu batas kerjanya, kemudian juhdul amal, ukuran tenaga yang dicurahkan. Itu harus terukur semua. Jadi nanti dilihat, namanya kontrak kerja itu nanti ada yang disebut syarat syar'i, ada disebut syarat syar'i. Kalau sudah dituangkan dan sudah disepakati, maka ini bersifat mengikat. Kalau sampai itu diingkari, maka jatuhnya batal, tidak sah. Maka harus segera diperbaiki itu akadnya. Misalnya disepakati harus dibayar misalnya 1 juta, tapi ternyata cuma dibayar 500.000, itu sebenarnya tidak sah, tidak sah. Namanya akad, insya Allah minggu depan kita membahas akad. Nah, ini menarik nih. Hati-hati, yang namanya akad tidak bisa dibatalkan secara sepihak, tidak bisa. Tapi pembatalan akad nanti masih dibagi dua, ada yang disebut fasah, ada yang disebut ikolah. Itu sama-sama pembatalan akad. Ikolah itu pembatalan akad tanpa ada pelanggaran hukum syariat. Tapi kalau fasah itu batal demi hukum, otomatis batal karena ada pelanggaran hukum syariat. Jadi misalnya ya, ada pegawai sudah kontrak kerja selama setahun, baru 3 bulan tiba-tiba dipecat. Nggak ada salah, nggak ada pelanggaran, tiba-tiba dipecat, itu tidak sah. Mau alasan apapun nggak bisa. Di hadapan Allah itu berat. Namanya ikolah. Jadi nggak boleh memutus atau menyimpang dari akad, itu nggak boleh. Hati-hati, kalau sudah menulis akad itu berat itu. Karena sudah nggak boleh menyimpang. Kalau menyimpang itu menjadi tidak sah, harus hati-hati. Makanya kalau sampai ada pemecatan tanpa sebab, nggak ada pelanggaran, selama yang dipecat tidak ridho, itu tidak sah. Jadi ikolah itu baru sah kalau dua belah pihak ridho, namanya ikolah. Tapi kalau fasah, fasah itu batal demi hukum. Jadi misalnya pekerja itu kewajibannya misalnya ini kontrak, misalnya nanti kan namanya pekerja itu manfaat itu macam-macam ya. Jadi yang disewa itu bisa barangnya, yang disewa bisa tenaganya atau pikirannya, atau yang disewa orangnya. Jadi nanti ijarah itu dibagi 3 lagi. Manfaat atas barang, manfaat atas keahlian, manfaat atas orang. Nanti perlakuannya beda-beda. Misalnya atas keahlian, dia dikontrak untuk menggambar, desain. Selesai 1 bulan, tapi malah nggak digambar-gambar. Itu namanya ada pelanggaran akad, pelanggaran akad. Kewajibannya tidak ditunaikan. Itu misalnya kemudian diputus kontrak, itu sah, walaupun tidak ridho. Saya nggak mau, tahu-tahu diputus sepihak, nggak bisa. Kenapa? Ada pelanggaran hukum syariat. Tapi kalau nggak ada pelanggaran hukum syariat, nggak bisa diputus kontrak secara sepihak. Oke. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan, kalau ada salah satu yang tidak memenuhi kewajiban, ini mau diputus apa terus? Kalau mau terus harus reakad, akadnya harus segera diperbaiki. Mhm. Dengan keridhaan dua belah pihak. Misalnya menjanjikan gaji karyawan itu 5 juta per bulan. Tiba-tiba kena pandemi, nggak bisa full 5 juta. Ini harus segera reakad. Nggak bisa langsung sepihak jadi 3 juta, nggak boleh. Hmm. Harus reakad itu disepakati lagi. Karena kalau enggak ya, misalnya yang satu saya mundur. Loh, kamu kontraknya belum selesai kok mundur, itu melanggar, nggak bisa. Karena tidak dipenuhi haknya 5 juta tadi. Tapi kalau tidak ingin putus, ingin lanjut, harus reakad.
Tapi itu nanti ya kalau sudah masuk Isya. Ya, siap, Ustaz. Masih panjang. Iya, menarik Jangan nih. kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah, luar biasa. Menarik nih kita bahas tentang, wah nanti ke depan akad-akad, tadi banyak juga yang nanya tentang jual beli dan sebagainya ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Tapi sebelum mungkin kita tutup, ini tadi mungkin butuh penjelasan kembali atas pertanyaan tadi nih Ustaz. Yang masuk dari teman-teman Granada Hill Ciwidey. Yang tadi yang bertanya, mangga silakan di open mic-nya terlebih dahulu ya. Soalnya tadi mungkin salah tafsir dalam pertanyaan atau kemudian tadi nulis ngetiknya keburu-buru gitu ya. Oh, udah. Iya benar. Sebutkan nama dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Saya Ruslan dari Granada Hill Ciwidey. Saya QC di sini. Eh, jadi ini sih masalah saya sendiri, karena kan biasanya sebagai orang teknik kan saya buka jasa freelance gambar. Terus akadnya itu misalkan 3 juta untuk 1 lembar gambar IMB misalkan, atau anggaplah begitu contohnya. Apa yang apa namanya? Apa yang disepakati, apa yang saya kerjain itu udah saya selesaikan, cuma yang saya terima belum. Nah, kalaupun batal sepihak kan tetap saya merasa dirugikan. Eh, Cara mengingatkannya dengan akad yang tidak tertulis ini, atau kalau yang tertulis kan lebih mudah ya. Cuma kalau untuk akad yang tidak tertulis ini, bagaimana ya Pak Ustadz? Karena kan saya pribadi masih, ya tidak bisa dibilang tidak ikhlas lah ya, karena memang tidak sesuai akad. Jadi kasusnya demikian Pak Ustadz. Iya. Ya, makanya nanti untuk berikutnya, untuk kontrak-kontrak yang mustamir ya, yang berkelanjutan, yang tidak kontan itu ditulis ya perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah secara tidak tunai dalam jangka waktu tertentu, maka tulislah. Itu perintah Allah begitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya sebenarnya lesan itu juga sah ya, bukan berarti tidak sah. Nah, kalau sampai pihak kedua itu tidak menunaikan kewajibannya, namanya muamalah itu kalau kewajiban pihak satu berarti haknya pihak kedua. Dan berlaku sebaliknya. Jadi kalau kewajiban pihak kedua membayar, itu haknya pihak kedua. Dibayar itu haknya. Kalau tidak dibayar, ya harus segera menagih. Kalau ditagih nggak keluar duitnya, ya itu berarti dia telah melakukan keharaman, dia berdosa. Jadi hari demi hari kalau dia nggak segera bayar, dosa terus. Kecuali kalau sebenarnya kewajibannya pemberi, ini muamalah itu memang uniknya apa? Bisa jalan kalau kedua belah pihak paham. Beda sama ibadah, kalau ibadah kan sama Allah. Kalau muamalah itu, kalau yang satu paham, yang satu enggak, itu enggak jalan. Termasuk suami istri itu harus ngerti hak dan kewajibannya. Kalau enggak nanti bisa gontok-gontokan itu. Termasuk dalam muamalah apa saja itu begitu. Jadi seharusnya kalau normalnya pihak yang membayar kalau sampai menunda itu harus segera menemui. Mohon maaf hari ini kita belum bisa bayar. Boleh nggak kita menunda dengan reakat gitu loh. Disepakati nundanya berapa hari. Sekarang kan kebalik. Yang ngejar-ngejar yang dibayar itu sebenarnya kebalik. Padahal itu haknya. Jadi seharusnya yang ngejar-ngejar itu yang wajib minta ridhonya untuk reakat. Mundur itu kalau normal begitu. Kalau dia masih beriman kepada Allah. Kalau dia sudah janji hari itu, dia mundur sehari saja sudah dosa dia. Apalagi kalau sampai tidak dibayar, nanti urusannya dibayar di akhirat. Bayarnya pakai amal kebajikan kayak kemarin itu.
itu bisa muflis, itu menjadi bangkrut dia. Karena nggak bisa ditobati itu. Jadi harus paham muamalah nggak bisa ditobati. Kalau nggak dibayar ya dibawa sampai akhirat. Dia mau tobat jungkir balik nggak diterima oleh Allah. Sampai dibayar itu. Hmm. Nah, jadi pihak Pak Ruslan itu memang terzolimi. Ya terzolimi hanya bisa menggugat. Kalau dalam Islam memang tinggal dibawa kepada pengadilan, dibawa kepada qadhi ya, hakim Islam, nanti diselesaikan. Tapi penyelesaian mesti ditanya buktinya mana gitu loh. Orang yang menggugat harus membawa barang bukti, pihak yang digugat harus bersumpah gitu. Makanya dibiasakan dengan tertulis. Walaupun nanti kalau nggak ada barang bukti ya nanti disuruh sumpah juga. Tapi karena ada kodinya. Kalau kodi nanti bisa memaksa untuk membayar gitu. Kalau memang terbukti sesuai dengan ada penyimpangan kontrak tadi. Gitu ya, Allah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas jawaban yang luar biasa ya, sudah detail sekali. Bapak Ibu pertanyaan masuk banyak sekali, luar biasa dan terima kasih banyak, tapi belum bisa kita bahas pada kesempatan pagi kali ini karena memang sesuai jadwal kita dari jam 8.30 sampai dengan jam 10 pagi gitu ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan di pekan-pekannya akan datang bisa ditanyakan kembali sesuai dengan tema tentunya ya. Kalau kita misalkan ngebahas tentang zakat, ya tentang zakat pertanyaannya. Kalau kita ngebahas tentang pernikahan ya tentang pernikahan. Kalau kita ngebahas tentang jual beli ya tentang jual beli. Agar apa? Agar clear ketika pembahasan yang satu, clear dari akar sampai daunnya gitu ya. Tidak melebar ke pertanyaan-pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Baik Ustaz, jazakallah khair atas materi pada kesempatan pagi kali ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan Bapak Ibu disimpankan terlebih dahulu. Nanti bisa ditanyakan di pekan-pekan yang akan datang, maka jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jangan sampai terlewat untuk kajian Pekanan Iskariman rutin setiap Jumat pagi gitu ya. Saat sebelum ditutup mungkin ada closing statement yang Ustaz berikan pada kesempatan pagi kali ini. Boleh Ustaz? Baik, materi tadi sebenarnya masih kategori pengantar muamalah ya, kerangka hukum syariat. Insya Allah minggu depan kita membahas akad-akad muamalah, ya masih pengantar lagi. Baru berikutnya nanti mulai bab jual beli ya. Semoga tetap semangat, tetap istiqomah, dan semoga ada manfaat dari ilmu yang sudah kita dapat. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Kita doakan Bapak Ibu mudah-mudahan guru kita Ustaz Dwi Condro senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam usia agar kita bisa ya menimba ilmu dari beliau di pekan-pekan selanjutnya di Iskariman Properti Syariah. Jazakallah khair atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada diberikan kesehatan dan kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan setiap aktivitas kita. Saat izin kita tutup, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, sampai ketemu di pekan yang akan datang insyaallah dengan materi yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Amin, amin. Iya. Wabarakatuh. Nanti silakan jika ingin recordnya ditonton di YouTube Iskariman Academy ya. Insya Allah nanti akan diupload Bapak Ibu. Selamat berlanjutkan aktivitas.